Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang dunia e-commerce. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang e-bisnis itu sendiri ya. Nah, mata kuliah e-bisnis itu nanti kita akan lanjut ke bab dunia e-commerce. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang e-bisnis. Nah, jadi untuk pengertian e-bisnis itu sendiri, yang pertama kali e-bisnis itu diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM. Nah, jadi untuk sistem e-bisnis itu merupakan kegiatan berbisnis oleh organisasi, individu yang menggunakan media teknologi informasi seperti internet untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis, sehingga dapat memberikan keuntungan berupa keamanan, fleksibilitas, integrasi, optimalisasi, efisiensi, dan peningkatan produktivitas. Jadi e-bisnis itu dirancang untuk mempermudah dalam suatu proses di dalam bisnis itu sendiri, operasionalnya maupun layanan, integrasi antar lini bisnis dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kegiatan berbisnis oleh perusahaan atau individu yang bersangkutan itu tidak hanya berupa kegiatan pembelian, penjualan, dan jasa saja, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis. Jadi e-bisnis itu mencakup semua lini di dalam suatu perusahaan atau dalam suatu bisnis itu. Nah, tadi untuk terkait tidak hanya untuk penjualan, pembelian, tetapi juga namanya nanti ada pengadaan barang, kemudian ada juga pelayanan pelanggan, customer care itu yang saat ini bisa melalui media sosial begitu. Dan itu kan salah satu lingkup e-bisnis, semuanya dimudahkan oleh teknologi gitu. Kemudian kita akan membahas tentang e-bisnis versus e-commerce. Jadi sebelum kita sesuai RPS-nya kita akan membahas dunia e-commerce pada pertemuan kedua ini, sebelumnya kita akan bahas dulu e-bisnis dan juga e-commerce itu kayak gimana gitu perbedaannya. Nah, untuk e-bisnis, keyword yang digunakan dalam e-bisnis itu ada yang pertama pelayanan, entah itu layanan customer care, kemudian layanan kepada supplier, dan lain sebagainya, itu masuk ke e-bisnis juga. Kemudian pelanggan, tadi termasuk customer care itu juga pelanggan, kemudian pembelian kembali, dan lain sebagainya. Kemudian transaksi, baik itu transaksi antar bisnis dengan konsumen, atau mungkin perusahaan dengan supplier, atau mungkin supplier dengan supplier, itu untuk transaksinya. Kemudian rekan bisnis, ini juga ada supplier, kemudian pemasok, dan lain sebagainya. Supplier, IT, kemudian ada produksi, kemudian ada distribusi, maintenance, internet, dan juga e-learning. E-learning ini termasuk e-bisnis, jadi kalau misal ada pelatihan gitu ya di dalam suatu perusahaan, biasanya kan perusahaan itu menggandeng pihak ketiga. Jadi mungkin dia pakainya online, itu berbasis e-learning, jadi tidak usah nanti tatap muka. Ini juga terkait dengan pandemi, sekarang banyak juga vendor-vendor pelatihan yang bisa dilakukan secara virtual begitu. Nah, ini semuanya ini termasuk dalam e-bisnis. Jadi yang ada di dalam bisnis yang itu bisa disupport oleh bantuan teknologi itu namanya adalah e-bisnis. Semuanya itu ke e-bisnis. Sedangkan kalau e-commerce itu hanya tentang transaksi penjualan, retur, pelanggan, layanan penjualan, dan juga internet. Jadi untuk transaksinya, penjualan itu masuknya ke e-commerce. Jadi e-commerce itu lingkupnya lebih kecil karena dia hanya menangani tentang penjualan saja antara bisnis, antara perusahaan dan juga ke konsumen. Tapi kalau e-bisnis itu mencakup semua yang ada di dalam bisnis itu sendiri, semua yang ada di dalam organisasi. Nah, itu kurang lebihnya e-bisnis versus e-commerce. Nah, kemudian kalau kita udah ketahui
antara e-business dan juga e-commerce, perbedaannya dan ruang lingkupnya. Nanti kita akan langsung ke dunia e-commerce ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian e-commerce itu sendiri. Jadi menurut Association for Electronic Commerce, e-commerce itu adalah mekanisme bisnis secara elektronik ya. Mekanisme bisnis ini tadi hanya mencakup tentang penjualannya saja antara perusahaan itu sendiri dan juga ke konsumen gitu. Kemudian untuk pengertian yang kedua ada CommerceNet atau konsorsium industri. Jadi e-commerce adalah penggunaan jejaring komputer atau komputer yang saling terhubung sebagai sarana penciptaan relasi bisnis ya. Tadi tentang untuk supplier juga bisa, kemudian untuk konsumen juga bisa, mungkin dropshipper juga bisa gitu ya. Nah, proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antar dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan intranet ya. Jadi ada suatu proses gitu, ada suatu jalinan komunikasi yang itu bisa didukung dengan adanya internet gitu. Kemudian kalau menurut Amir Hatman tahun 2000, e-commerce itu adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa, baik antara dua buah institusi bisnis to bisnis atau biasa B2B maupun antar institusi dan konsumen langsung, atau dari B2C itu adalah business to consumer. Nah, nanti kita akan bahas beberapa macam-macam e-commerce. Kita akan lanjutkan dulu. Kemudian untuk pengertian dari kalangan akademisi, e-commerce itu adalah salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital. Jadi jadi e-commerce itu tentunya harus didukung oleh adanya teknologi informasi dan juga internet tadi ya, untuk proses pertukaran barang, jasa, kemudian informasi, pengetahuan yang berguna bagi organisasi untuk menciptakan suatu keunggulan kompetitif begitu. Kemudian kita next ke karakteristik e-commerce. Jadi yang pertama ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah terjadinya transaksi antara dua belah pihak ya, baik itu antara perusahaan dengan konsumen atau perusahaan dengan supplier ataupun perusahaan dengan government dan pemerintah, atau mungkin antara perusahaan dan juga perusahaan lain. Pokoknya antara kedua belah pihak itu terjadi transaksi gitu, baik itu transaksi pembelian maupun penjualan yang itu menggunakan teknologi gitu. Kemudian adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi. Jadi biasanya memang karena ini mekanisme bisnisnya itu penjualan maupun pembelian, maka terjadi pertukaran barang, jasa, ataupun informasi atau knowledge yang bisa diperoleh antar kedua belah pihak. Tadi ya, kedua belah pihak itu bisa macam-macam, antara perusahaan bisa dengan konsumen, atau mungkin perusahaan dengan perusahaan lain, ataupun mungkin perusahaan dengan supplier, atau mungkin perusahaan dengan pemerintah gitu ya tadi. Kemudian yang ketiga, internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Jadi memang harus didukung oleh internet ya. Kalau memang nggak ada internet ya nggak ada e-commerce gitu. Oke, next ada quotes dari Peter Finger. Jadi pada prinsipnya e-commerce menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis, ekspansi proses bisnis digital menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang atau time and space yang selama ini menjadi isu utama. Jadi masalah time and space itu nggak jadi masalah karena kita pakai internet. Jadi bisa aja antara perusahaan yang ada di Indonesia dengan mungkin perusahaan yang ada di luar negeri, mungkin adalah contoh perusahaan multinasional gitu, itu bisa aja gitu. Karena kita pakai internet, pakai dukungan teknologi, jadi tidak ada masalah untuk itu. Jadi mau di
manapun tempatnya, mau dimanapun transaksi bisnisnya itu bisa aja melalui e-commerce karena bisa menggunakan bantuan teknologi informasi dan juga internet itu sendiri. Gitu. Oke, next kita akan bahas 4 jenis relasi dalam dunia bisnis yang bisa dijalin oleh sebuah perusahaan ya. Yang pertama ada 4. Yang pertama ada relasi dengan pemasok. Jadi antara perusahaan dengan supplier itu bisa terjadi di dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua ada relasi dengan rekanan atau partner. Jadi mungkin bisa aja perusahaan dengan perusahaan lain yang mereka kerjasama untuk sama-sama berkembang dalam dunia bisnis mereka masing-masing. Gitu. Bisa aja ini adalah pemasok, mungkin pemasok, misalnya adalah perusahaan produsen kulit sintetis itu yang dia menjalin transaksi dengan perusahaan tas atau sepatu, itu kan merupakan rekanan gitu ya. Kemudian next ada relasi dengan distributor ya. Ini adalah antara perusahaan dengan distributor yang mana nanti ini merupakan suatu relasi yang sangat penting ya karena ini juga menyangkut pendistribusian barang-barang ke berbagai daerah. Kemudian yang terakhir ada relasi dengan konsumen. Jadi memang langsung ke customer yang mana dia akan membeli barang-barang dari perusahaan itu sendiri. Oke, next kita ke jenis e-commerce. Jadi ada beberapa jenis e-commerce, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada yang namanya business to business. Tadi seperti yang kita udah ketahui. Jadi business to business biasa disingkat dengan B2B. Nah, B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya. Nah, jadi memang ada suatu relasi gitu antara bisnis dengan bisnis, jadi antara perusahaan satu dengan perusahaan lain itu kerjasama. Nah, konsumen dari penjualan barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. Jadi memang kalau bisnis dengan bisnis maka itu adalah perusahaan dengan perusahaan. Jadi konsumennya itu bukan perorangan. Jadi mungkin contohnya itu ini ya, Electronic City, kemudian ada BIS atau Jurnal ID. Ini contohnya. Nah, untuk pelaku bisnis B2B itu biasanya menggunakan EDI, Electronic Data Interchange, dan email dalam proses transaksi. Jadi bukan WA kayak yang kita mau beli produk apa gitu, misal baju gitu, bukan. Karena ini menyangkut antara bisnis dan bisnis, biasanya itu mereka profesional gitu. Nah, maka pakainya adalah email gitu. Biasanya mungkin pengajuan proposal, itu biasanya kan lewatnya email secara resmi gitu. Contoh yang bisa kalian temukan itu tadi misalnya ada yang namanya produsen kulit sintetis. Dia kerjasama dengan perusahaan sepatu atau tas gitu. Jadi kan si produsen kulit sintetis itu kan bukan perorangan gitu kan. Dia juga semacam bisnis, semacam perusahaan yang mana dia adalah yang memproduksi kulit sintetis gitu. Tetapi nanti pembelinya adalah perusahaan atau organisasi yang dia itu membuat tas atau sepatu itu. Maka mereka bisa menjalin suatu kerjasama. Jadi si produsen kulit sintetis ini sebagai supplier dan yang pembelinya adalah organisasi perusahaan pembeli sepatu itu. Nah, itu namanya adalah business to business. Atau mungkin contoh yang lain bisa aja untuk misalnya adalah perusahaan dia kontraktor gitu ya di bidang konstruksi gitu, nah menjalin kerjasama di perusahaan mungkin perusahaan semen gitu. Jadi perusahaan semen itu kan bisnis, kemudian jasa konstruksi itu kan juga bisnis. Nah bisa mereka menjalin kerjasama, biasanya memang penawaran atau proposal itu memang dilakukan lewat email. Jadi enggak yang biasanya kita pakai WA ataupun mungkin pakai Line atau Telegram gitu. Biasanya memang resmi pakai email, memang ada penawarannya dan lain sebagainya, tender-tender gitu. Nah, itu untuk bisnis to bisnis. Kemudian next,
kita ada namanya business to consumer, B2C. Nah, B2C itu adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Jadi memang antara perusahaan dan juga langsung ke ke konsumennya langsung gitu. Nah, B2C itu layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang gitu ya. Nah, yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online. Jadi kalau misalnya kita ke Indomaret gitu kan, kita kan biasanya beli barangnya lewat offline ya, kita datang ke Indomaret, kemudian kita beli, kita bayar, kita pulang bawa barangnya gitu. Tapi juga kan sekarang ada namanya Klik Indomaret juga gitu. Dia juga punya sebuah aplikasi, namanya juga itu termasuk e-commerce gitu. Dan itu menjembatani konsumen yang mau belanja online lewat Indomaret itu bisa pakai aplikasi Klik Indomaret gitu. Tetapi memang dia punya toko offline-nya gitu. Nah, kalau yang bisnis to customer itu ya seperti itu. Jadi mungkin ada namanya contohnya Lazada, Amazon, eBay, Traveloka, Beribengka, dan juga Blibli.com. Ini beberapa contoh yang dia termasuk bisnis to consumer. Atau mungkin kayak gini, semacam Unilever ya. Unilever itu kan suatu perusahaan gede juga. Tapi dia juga melakukan suatu penjualan yang ke konsumennya langsung gitu. Misalnya dia juga punya platform di Shopee atau mungkin platform di Tokopedia yang mana dia bisa transaksi langsung dengan konsumen akhirnya gitu. Biasanya juga saya juga biasanya kalau misalnya nggak sempat beli offline gitu, memang belinya langsung ke official store-nya si Unilever gitu. Jadi memang biasanya pakai Tokopedia atau pakai Shopee, tergantung ada gratis ongkirnya apa enggak gitu. Nah, itu termasuk yang namanya business to consumer gitu. Jadi perusahaan gedenya itu dia bisa langsung melayani kita sebagai konsumen itu secara online gitu. Itu yang namanya jenis e-commerce yang business to consumer. Oke, next kita ke selanjutnya, jenis e-commerce selanjutnya yaitu consumer to consumer atau biasa disingkat C2C. Nah, jadi untuk C2C itu adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. Jadi antara konsumen dengan konsumen. Nah, C2C itu terbagi atas dua model. Yang pertama ada marketplace dan juga classified. Ada dua ya, ada dua kalau yang di C2C, kita akan bahas satu-satu. Nah, di dalam model marketplace, konsumen itu sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Nah, jadi si konsumen itu tuh kita itu bisa menjual, kita sebagai konsumen itu tuh bisa menjual barang kita ke konsumen lain. Tetapi kita membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Nah, itu yang biasanya mungkin penjual-penjual online sekarang itu bisa masuk ke Shopee ataupun masuk ke Tokopedia atau marketplace yang lain. Yang mana kita bisa aja tuh posting, kita mendaftarkan toko kita, misalnya saya jual jilbab gitu, saya daftar ke Shopee, kemudian posting produknya, nanti kan ada verified dari Shopee-nya. Kalau udah di-verified berarti produk itu bisa kita sebarkan, kita linkkan ke beberapa teman-teman kita. Nah, nanti kan biasanya kita promosi, saya jualan jilbab, nanti bisa ke Shopee, ke Tokopedia, ataupun bisa lewat WA atau Instagram. Nah, itu yang namanya consumer to consumer. Itu harus ada wadahnya, suatu wadah pihak ketiga namanya marketplace, yang biasa kalian temukan di Shopee, misalnya ya kayak jualan makanan boci, misalnya, atau mungkin tadi jilbab, baju, dan lain sebagainya. Nah, itu yang namanya model marketplace di dalam C2C. Gitu. Kemudian next, untuk model classified, itu memberikan kebebasan terhadap penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara langsung. Jadi nggak ada pihak ketiganya gitu. Nah,
Website yang tersedia hanya berfungsi untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli, namun tidak memfasilitasi transaksi jual beli online. Jadi transaksinya itu mereka langsung mungkin bisa komunikasi lewat WA ataupun Telegram ataupun mungkin secara telepon langsung. Jadi memang tidak ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga, tetapi tidak memfasilitasi pembelian. Kalau Shopee itu kan jelas ya ada fasilitas dan ada semacam kalau misalnya kita sebagai kalau kalian pernah jadi seller di Shopee atau Tokopedia itu kan dana yang akan kita peroleh itu kan nggak serta-merta langsung dikasih ketika barang itu udah dikirimkan gitu kan. Jadi kalau sistemnya itu kan misalnya konsumen itu beli produk di toko kita di Shopee gitu. Nah, kemudian kan si konsumen itu pasti melakukan pembayaran itu di Shopee-nya gitu. Jadi bukan kita langsung gitu di Shopee. Kemudian kalau semisal barangnya udah oke, kemudian tidak ada yang mau komplain, barangnya sesuai deskripsi, kemudian pengirimannya juga oke, maka kalau kita udah klik konfirmasi pesanan diterima gitu kan, barulah si Shopee-nya atau pihak ketiganya itu meneruskan dananya ke sellernya gitu. Tetapi kan kalau semisal si konsumen itu ngerasa kayak kok ini produknya nggak sesuai dengan apa yang aku dapatkan, tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh si sellernya gitu. Terus kemudian kok ini ada yang cacat gitu. Nah, kita kan sebagai konsumen itu kan bisa tuh mengajukan pengembalian dana ataupun pengembalian produk itu kan bisa di Shopee gitu kan. Nah, maka nanti kalau misal ada diskusi di situ, kemudian oke, kalau misal disetujui oleh penjual dan juga disetujui oleh Shopee, maka pengembalian dana itu bisa dilakukan. Nah, itu kan ada sebuah penengah gitu. Nah, Shopee ini dalam kasus ini adalah Shopee ini sebagai penengah gitu. Jadi kalau misal ada beberapa barang yang memang nggak sesuai, dana itu bisa dikembalikan karena dana itu memang belum dicairkan ke penjual. Dana bisa dicairkan ke penjual kalau misalnya si konsumen itu udah mendapatkan barang yang sesuai dan dia udah konfirmasi pesanannya diterima gitu. Itu kalau kita lewat Shopee, marketplace yang biasa kalian gunakan gitu untuk belanja. Tapi kalau untuk classified ini dia itu tidak ada penengah gitu, tidak ada pihak ketiga sebagai penengah, nggak ada. Dia memang ada websitenya, cuman memang hanya untuk mungkin pemasaran produk. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kita langsung ke contoh aja. Jadi kalau untuk model marketplace itu ada di seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee tadi ya, seperti yang saya udah jelasin. Tapi kalau yang model classified ini seperti OLX atau Kaskus. Jadi kan kalau kalian pernah posting atau mungkin menemukan OLX, biasanya misalnya saya pernah posting mobil saya untuk dijual di OLX gitu kan. Nah, di OLX itu platformnya tuh hanya untuk informasi. Jadi misalnya ini mobil saya itu tahun sekian, misalnya Avanza tahun sekian, tahun 2013 misalnya. Kemudian saya jual harganya misalnya 135 juta. Nah, klasifikasinya tuh kayak misalnya dia airbag ataupun mungkin tetapi ada penyok dikit di depan atau mungkin spionnya kayak gini-gini atau mungkin dia masih bagus gitu tuh. Nah, spesifikasinya itu bisa ditaruh di OLX gitu. Tetapi OLX itu tidak menengahi ataupun tidak sebagai media untuk antara saya sebagai penjual mobil saya dan juga konsumen yang akan membeli itu tidak menjadi penengah gitu. Tetapi nanti langsung antara saya dan juga yang pembeli nanti itu bisa langsung kontekan gitu di WhatsApp mungkin. Nah, itu yang namanya classified. Jadi memang tidak platformnya itu memang tidak digunakan sebagai transaksi, tetapi hanya untuk mungkin media promosi ataupun mengiklankan apa yang akan kita jual gitu. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Itu perbedaan antara platform dan juga classified. Intinya kayak begitu. Jadi kalau kalian nanti bisa cari-cari info, kalau marketplace ini saya kira udah pada paham ya, karena
kalian juga udah pada mungkin sering belanja setiap bulan pas event 99 atau 10-10 gitu kan. Mungkin kalau OLX ada yang pernah gitu pasti tahu gitu. Jadi kalau OLX ini memang hanya sebagai media promosi ataupun media mengiklankan barangnya, tetapi memang tidak bisa melakukan transaksi lewat OLX. Memang kita harus transaksi langsung, karena kalau misalnya menjual mobil gitu kan, si pembeli itu harus survei dulu kan, mobilnya kayak gimana, bener enggak gitu. Terus nanti ada juga namanya negosiasi, deal-dealan barang, deal-dealan harga dan lain sebagainya. Gitu. Oke, next kita ke consumer to business ya. Jadi consumer to business itu biasa disingkat dengan C2B. Nah, adalah transaksi jual beli produk atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Kalau tadi business to consumer itu kan perusahaan menjual ke konsumen. Tetapi ini sebaliknya, kalau C2B itu kita sebagai konsumen itu menjual barang atau jasa kita kepada perusahaan. Nah, contohnya adalah para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Jadi, misalnya kita tuh jago nulis gitu. Nah, kita menawarkan kemampuan kita tuh kepada perusahaan tertentu gitu. Atau mungkin, nah ini contoh-contoh website ataupun platform, ada yang namanya istockphoto.com, kemudian ada freelance.com dan Upwork. Jadi kita bisa melakukan penawaran jasa-jasa kita, misalnya kita ini jago bikin video atau mungkin kita sebagai konten kreator gitu. Nah, kita bisa tuh kita bisa menawarkan diri kita di platform-platform ini, yang mana nanti biasanya perusahaan itu akan cari-cari misalnya perusahaan itu butuh namanya content creator. Nah, kita udah pasang di situ. Nah, biasanya kita si perusahaan itu akan langsung menghubungi kita, kemudian nanti tanya gimana persetujuan penawaran dan lain sebagainya, gaji-gaji, dan mungkin apa namanya, kalau satu kali ngonten tentang produk ataupun jasa perusahaan itu nanti berapa. Nah, itu biasanya akan dihubungi langsung oleh perusahaan itu. Biasanya kita harus mencantumkan CV ataupun email-email yang ataupun mungkin nomor yang bisa dihubungi gitu. Jadi kita sebagai konsumen kita punya apa namanya kemampuan untuk misalnya tadi content creator atau content writer atau mungkin kita fotografer gitu kan, yang mana kita menawarkan gitu, memasarkan diri kita, memasarkan kemampuan kita kepada perusahaan-perusahaan lewat beberapa platform gitu. Itu untuk kalau customer to business itu. Oke, next kita ke business to governance. Nah, untuk ke business to governance itu sendiri biasa disingkat dengan B2G. Nah, B2G itu jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah ya. Jadi kalau tadi kita konsumen kepada si perusahaan, tetapi kalau ini tuh ini si organisasi itu menjual jasanya kepada lembaga pemerintah. Nah, jadi nanti pihak bisnis ini akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Nah, transaksi jenis ini dilakukan dengan mengajukan tender. Nah, kayak tadi misalnya kayak semacam perusahaan konstruksi gitu misalnya ini katakanlah ya. Nah, mengajukan misalnya pemerintah ini akan membangun sebuah perumahan bersubsidi misalnya kayak gitu. Nah, nanti kan dia menggandeng para kontraktor-kontraktor. Nah, biasanya mereka mengajukan tender gitu kan. Nah, itu yang namanya business to governance. Jadi nanti dipilih yang cocok itu yang siapa gitu, tendernya punya siapa. Misalnya ada namanya kan adikarya atau mungkin wisata karya dan lain sebagainya gitu, biasanya mengajukan tender-tender untuk pemerintah gitu. Itu yang namanya business to governance. Jadi antara organisasi ke pemerintah. Nah, contohnya juga ada e-procurement biz, yang mana ini termasuk Lipo Group dan juga co.co.id. Ini suatu website yang mana e-procurement itu kayak semacam ini loh, ada yang ini kami butuh ini pengadaan barang-barang ini, ataupun mungkin kita butuh
pengadaan untuk pelayanan ini. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu nanti biasanya mengajukan tender sesuai yang dibutuhkan di ini platform e-procurement itu. Gitu. Nanti biasanya memang mereka punya sebuah akses untuk untuk melihat apa aja sih yang sekarang ini dibutuhkan oleh pemerintah gitu. Perusahaan saya bisa masuk nggak di situ? Kalau bisa berarti kita bisa beri kesempatan untuk mengajukan tender kita kepada pemerintah yang membutuhkan itu. Gitu. Oke, next kita ke consumer to governance. Jadi kalau tadi business to governance, sekarang kita ke consumer to government. Jadi kita sebagai konsumen itu mengajukan kita bertransaksi kepada pemerintah langsung gitu. Nah, C2G itu merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh perseorangan kepada lembaga pemerintah dengan tujuan untuk memungkinkan seorang konsumen mengirim umpan balik dan meminta informasi mengenai sektor publik langsung ke administrasi atau otoritas pemerintah. Nah, contoh yang mungkin bisa terjadi adalah ketika seorang hacker menawarkan jasanya kepada pemerintah untuk pertahanan terhadap terorisme cyber. Jadi Anda yang punya skill hacker gitu bisa aja menawarkan jasa itu kepada pemerintah terkait dengan websitenya mungkin ataupun mungkin tadi pertahanan terhadap terorisme gitu. Nah, atau mungkin bisa aja kayak kita misalnya pembayaran pajak atau mungkin BPJS itu kan seperti kita langsung bayar ke pemerintah gitu, walaupun ada pihak ketiga, misalnya kita biasanya lewat Shopee ataupun mungkin kita transfer dari bank gitu, tapi kan kita langsung ke pemerintah ataupun mungkin kita misalnya kita mengajukan suatu keluhan gitu lewat websitenya BPJS ataupun mungkin mengirimkan sebuah informasi kayak misalnya tanya ke emailnya BPJS langsung ataupun mungkin terkait dengan pembayaran pajak itu kan berarti kita ada transaksi antara konsumen dan juga kepada pemerintah gitu. Itu untuk C2G. Nah, itu adalah macam-macam jenis-jenis e-commerce yang ada di Indonesia, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian e-commerce bukanlah sekedar mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi lebih pada sebuah transformasi bisnis yang merubah cara-cara perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari. Karena kan memang dulu kita manual ya, kalau misal kita mau mengajukan keluhan, misalnya kita harus datang ke kantornya. Sekarang kan ada banyak website masing-masing, misalnya ini tentang pemerintah ya, misalnya tentang tadi BPJS, kita bisa tanya-tanya langsung ke websitenya, ataupun mungkin ke CV yang tertera, atau mungkin emailnya, fax, itu juga bisa. Nah, ini merupakan transformasi bisnis gitu, menuju sekarang revolusi industri, jadi memang mempermudah untuk bisnis itu berkembang dan melewati batas-batas negara gitu. Jadi memang bisa langsung kita bertransaksi, mungkin kita bisa ekspor, itu kan bisa aja, dan itu salah satu dampak positif adanya globalisasi pada saat ini. Nah, perubahan mendasar dan redefinisi ulang terhadap bisnis inti merupakan perusahaan itu seringkali harus dilakukan sehubungan dengan fenomena ini. Karena berbagai paradigma baru telah mengubur prinsip-prinsip manajemen konvensional dan jika masih terus dilaksanakan akan justru menjadi hal yang merugikan perusahaan atau disadvantage gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu atau bisnis itu tidak maju, tidak mengikuti perkembangan zaman yang begitu canggihnya, ada kemudahan teknologi, dia masih konvensional gitu ya katakanlah, jadi dia akan ketinggalan zaman, dia nggak akan eksis lagi di dunia bisnis gitu. Memang perusahaan itu, organisasi itu memang harus terus maju berkembang. Jadi memang harus selalu mengikuti up to date ya, harus up to date mengikuti perkembangan zaman. Kalau semisal ada teknologi-teknologi yang membantu proses bisnis, kenapa tidak gitu. Justru kalau kalian kalau para bisnis itu masih kayak ajek gitu ya, dia stagnan ke proses bisnis yang dulu gitu, justru itu semakin akan
menenggelamkan dia di dunia bisnis gitu. Maka memang harus terus maju, terus untuk memperbaiki sistem-sistem yang ada di dalam organisasi sehingga terus eksis seiring dengan adanya penyatuan globalisasi gitu. Maka dari itu teman-teman semua yang punya bisnis, maka ayo terus untuk diperkembangkan, kemudian manfaatkan teknologi informasi yang ada, mungkin bisa ke memanfaatkan digital marketing dan lain sebagainya. Itu akan menjadi sebuah keunggulan kompetitif untuk para organisasi itu sendiri. Nah, itu untuk dunia e-commerce dan juga jenis-jenis e-commerce yang sudah saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung tanya di kolom komentar maupun di WhatsApp grup kita ataupun di forum Sunan yang nanti akan disediakan di pertemuan kedua. Nah, oke, begitu teman-teman semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di next meeting.